Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng siang kasadayana murang kali kelas 8 anu ku Bapa dipikadeuh. Tepang deui sareng Pak Eldi Kustian di pembelajaran bahasa Sunda kelas 8. Siswa-siswi kelas 8 anu ku Bapa dipikadeuh, minggu kamari urang parantos mempelajari, parantos nelaah hiji materi anu ngeunaan sareng tradisi anu aya di Sunda. Tradisi anu aya di tataran lingkungan daerah Sunda itunya. Nah, dina danget ayeuna insyaallah urang sadayana arek mempelajari atanapi nelaah hiji contoh tradisi Sunda anu aya di Baduy atanapi di daerah Banten atanapi di daerah Kanekes Baduy gitunya. Nah, jadi dina poe ayeuna Bapak arek mere hiji video anu eusina nyaeta perkawis budaya Sunda anu aya di suku Baduy, letakna di Lebak Banten di desa Kanekes gitunya. Nah kumargi kitu mangga sakasadayana murang kali kelas 8 perhatikeun teras tonton ieu video dugi ka rengse, sabab mungkin di akhir bade aya pertarosan ti Bapak ngeunaan isi video atanapi isi tradisi anu aya di Lebak Banten nyaeta daerah Baduy gitunya. Mangga kelas 8 anu ku Bapa dipikadeuh tingali ieu videona. Wilujeng nyakseni. Urang Baduy atau urang Kanekes merupakan masyarakat adat di Lebak, Banten. Urang Baduy hidup bersahaja di desa Kanekes. Mun nyaur kudu diukur, nyablak diungang, ngomong ulah sagedeg kentol, lemek ulah sadek daek, kudu mun mipit kudu amit, ngalak kudu menta, ngagedag kudu gawara gitu. Dan artinya harus patuh, harus benar, harus jelas. Kita kalau punya bukan haknya jangan. Di gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak, langan ulah lempak, buit ulah dirobah, itu lebih ke alam, itu pepatahnya. Di area seluas 5.000 hektar itu, mereka berusaha merawat nilai-nilai leluhur dengan tidak menggunakan listrik, alat elektronik, dan mesin transportasi. Urang Baduy terbagi dua, ada Baduy dalam dan Baduy luar. Terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya, semisal pakaian. Urang Baduy dalam mengenakan jamang kurung berwarna putih, sedangkan Baduy luar mengenakan jamang kampret berwarna hitam. Semua orang Baduy tunduk pada satu hukum adat dan kepercayaan yang disebut Selam Sunda Wiwitan. Di Baduy kami disebut Selam Wiwitan atau disebut Selam Sunda Wiwitan, itu pada intinya sama. Kalau orang luar ada yang mengaku Sunda Wiwitan, mungkin saja itu beda. Yang bikin beda itu Selam Wiwitan dina prosesinya, secara tahapan-tahapan pengesahan adatnya aja. Pengesahan untuk menyampurnakan ininya. Karena di situ ada sahadatnya, itu ada ritualnya, di situ ada cara penyampurnaannya. Itu atas amanah leluhur kami, atas izin Gusti Masih Rahma Kawasa dititipkan ke Nabi Adam, dijalankan oleh lembaga adat. Yang dijadikan utama, pegangan utama itu adalah amanah. Dulu, urang Baduy sering digolongkan sebagai penganut Sunda Wiwitan. Namun, mereka menganggap keyakinan mereka berbeda, sebab ada proses diselamkan atau proses penyucian. Proses yang harus dilewati seseorang sebelum dianggap sah menjalankan ritual adat. Kalau sunatan itu
identik disebut disunat itu pengesahan tadi diselamkeun, nyelamkeun, bukan Islam tapi nyelamkeun. Justru itulah pengesahan nilai-nilai dalam Sunda Wiwitannya. Laki-laki disebut disunat. Kalau perempuan namanya peperan, itu pengesahannya. Kalau yang sebelum yang diislamkan disunatin ya tidak sah gitu ya. Tidak sah yang seperti melakukan ya upacara gitu ya. Pemimpin tertinggi dalam sistem kepercayaan Baduy disebut Pu'un. Ada 3 Pu'un yang berdiam di 3 desa suci di Baduy Dalam, Cibeo, Cikesik, dan Cikartawana. Para Pu'un memimpin lembaga adat yang menjalankan amanah Gusti Allah yang Maha Kawasa dan para leluhur. Ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Kalau khusus itu ada kawalu, ada bulan-bulannya, dipusatkan di Baduy Dalam, balai adatnya, tempat kumpul berdoanya di situ, di rumah Pu'un dan di balai adat. Kalau umum ini lebih kepada kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan amanah-amanah adat, tugasnya, cara ininya itu dijalankan, itu baik itu dari tadi hati, ucap, langkah, pakaian, dengan kesesama, dengan waktu itu umum. Keyakinan mereka membuat orang Baduy ingin agar Selam Sunda Wiwitan dicantumkan dalam kartu tanda penduduk. Saat ini, mereka pilih mengosongkan kolom agama. Mereka juga enggan mencantumkan kepercayaan pada kolom agama, sebagaimana yang sudah diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi. Baduy inginnya ya Selam Sunda Wiwitan itu dicantumkan di kolam KTP. Saya dan tokoh-tokoh lain Baduy dengan ini datang ke bupati, siap-siap ke gubernur, disampaikan keluhan-keluhan itu. Seharusnya mah ya MK bisa apa menurut saya bisa khusus ke suatu suku. Tidak mau dikategorikan kepercayaan. Jadi di situ mau tertulis bukan hanya kepercayaan, tapi di situ tertulis Selam Sunda Wiwitan. Kalau ini kan yang terkenal di sini kan Sunda Wiwitan. Dari dulu Sunda Wiwitan. Tapi begitu Sunda Wiwitan muncul di Kuningan, di Cigugur, terus ada 2 yang Sunda Wiwitan kan. Di sini ada sedikit penolakan dari pihak adat. Menolak ada kesamaan dengan mereka. Harus ada perbedaan. Karena kalau Sunda Wiwitan yang di sana itu turunan dari kerajaan Pajajaran atau kerajaan Galuh. Sementara di sini sejarahnya itu memang dari dulu menolak bahwa ini bukan kerajaan turunan ke kerajaan Pajajaran. Sejak Pajajaran pun sudah ada di sini. Itu masalahnya. Di KTP itu kan secara nasional semua penghayat kepercayaan tertulisnya kepercayaan. Nah cuman di dalam AK-nya beda-beda. Ada penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan, ada kepercayaan Selam Wiwitan misalnya. Kalau menurut saya kan simple, kepercayaan. Terus kan kalau misalnya kepercayaannya apa? Tinggal kita kan yang menjawab. Tidak harus dijelaskan di KTP misalkan. Kan kita semuanya juga udah tahu. Itu opsi saya ya. Tapi kalau sekarang saya juga mengikuti dengan itu. Karena adat kan memang seperti itu ya udah. Berarti Kita sekarang adat tunggu. milih kosongkan nih. Kosongkan. Kumaha murang kali sadayana atos ditingali videona dugi karengse. Nah, saatos terencangan sadayana kelas 8 ningali kena eta video. Ayeuna rencangan sadayana ku bapa arek dibere tugas. Tugasna naon? Tugasna nyaeta ngajawab 5 soal anu ku bapa arek dipasikeun ka sadayana. Mangga ieu soal anu 5 jawab ku murang kali sadayana kitunya. Teras mungkin saatos dijawab eta jawaban ditulis dina buku bahasa Sunda. Teras jawabanna kirimkeun ka nomor WA Pak Eldi kitunya ngantos sadayana. Nah, murang kali sadayana kelas 8 anu ku bapa dipika hormat. Nah, ayeuna meureun atos rengse pelajaran bahasa Sunda kelas 8 atuh naon-naon wae anu
biar dipelajari ke urang sadayana aya manfaatna kengge urang kahirupan urang di dunia atuh mungkin oge di akhirat amin. Mudah-mudahan aya manfaatna tur berkah gitunya. Nah kumargi kitu hayu urang sami-sami wae akhiri pembelajaran ayeuna ku membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sareng doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.